بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان. العلم سبيل الجنة وبه الأمم تسمو تحيا. يا رب زدنا علما كي نرفع رايات الأمة كي نرفع رايات الأمة. العلم نور يا صغار ينير دربي في الظلام. بالعلم نعلو على الدوام ونعيش في خير وسرور. العلم نور يا صغار ينير دربي في الظلام. بالعلم نعلو على الدوام ونعيش في خير وسرور. الجهل هدام الأمم هو غاشيات في الظلم. هيا انفضوا غباره فالمجد يصنع بالعلوم فالمجد يصنع بالعلوم. Bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun tadi penjelasannya Pak Ji terkait dengan ilmu ya. Tadi sempat selintas gitu ya, saya teringat dengan sebuah ayat yang mengatakan bahwasannya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang yang berilmu seperti itu, ataupun dalam konteks ini disebut dengan ulul albab gitu ya. Nah tadi kan disebutkan ada keutamaan yang diberikan kepada orang yang berilmu itu ada derajat, beberapa derajat gitu. Nah ini dalam ini konteks ulul albab itu dalam kita memahami ini seperti apa gitu ya, korelasi dengan ilmu tadi yang sudah disampaikan. Yang kedua mungkin ini pertanyaan juga, kita dianjurkan ketika berdoa itu untuk berlindung salah satunya dari ilmu yang tidak bermanfaat kan gitu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, itu yang pertama, kita meminta ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga kita meminta kepada Allah berlindung dari Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, seperti itu. Berarti kan dalam hal ini tidak semua ilmu itu memberikan kebermanfaatan, tapi ada yang memang dikhususkan yang itu betul-betul bermanfaat gitu ya. Nah konteksnya ilmu yang bermanfaat ini kalau dikaitkan dengan kehidupan kita itu seperti apa gitu. Karena kan punten ada ilmu misalkan berkenaan dengan biologi, fisika, matematika, olahraga. Nah, apakah ilmu tersebut gitu ya itu bermanfaat atau tidak? Sedangkan kelak nanti yang ditanyakan di yaumil kiamah kan misalkan Pak Sultan jago olahraga misalkan gitu. Ditanya kan gitu. Atau misalkan jago hitung-hitungan matematika ditanya kan gitu, 2 tambah 2 4 ya kan gitu. Tapi man robuka kan istilah kasarnya kan seperti itu. Nah itu mungkin 2 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah semua ya. Soalnya yang nanya orang akademisi ya. Jadi secara tarbiyah ini bagus kalau bicara tentang ilmu itu ya luas ukurannya ya. Pertama Allah menerangkan di dalam surat Ali Imran ayat berapa? 110 ya. Kuntum khairu umat ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu kata Allah umat yang terbaik yang mengeluarkan manusia dari julumat ila nur, dari kemungkaran. Yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah dari kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Nah, karena umat terbaik itu
ya harusnya punya dasar ilmu, ya. Nah, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmul Al-Fatawa telah berkata, Yahya bin Amar, ilmu itu ada 5, ya. Ilmu itu ada 5. Pertama, ilmu yang merupakan kehidupan yang hakiki, yaitu ilmu tauhid. Nah, kehidupan yang hakiki itu dikatakan bisa menyelamatkan dunia akhirat. Ilmu yang hakiki itu, yang hak, ya. Kemudian yang kedua itu ilmu yang merupakan santapan agama. Apa kira-kira? Ilmu yang merupakan santapan agama yaitu ada 2, Al-Quran dan hadis. Jadi kalau berpedoman kita beragama itu seperti bagaimana wasiatnya Rasulullah sebelum meninggal, man tarofikum amroimni wa man tamasaktun lan tadilu abada. Kitabullah wa sunnata Rasulullah. Kutinggalkan 2 perkara yang tidak akan sesat selamanya setelah aku meninggal sampai hari kiamat, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi kalau beragama itu ada 2 pedomannya, ya, Al-Quran dan hadis. Kemudian ilmu yang merupakan obat agama. Nah, sehingga agama kalau dalam kekacauan, yaitu yang disebut ilmu fatwa, ya. Nah, yang ketiga itu ilmu yang merupakan penyakit agama. Nah, apa nih kira-kira? Ilmu tapi jadi penyakit, merusak kepada agama. Yaitu ilmu filsafat dan ilmu bid'ah, ya. Ilmu bid'ah juga ilmu tapi merusak. Gitu. Karena dia menciptakan hal-hal yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasul. Gitu. Ini yang merusak agama nih. Kalau agama sudah banyak filsafat dan ahli bid'ahnya, ya akhirnya tidak murni lagi, ya, tidak murni lagi keasliannya. Bagaimana Rasulullah menyampaikan dulu A sampai ceceran dilebih-lebihkan. Nah, sehingga di abad 800-an lah, ya. Di abad 800-an pun, 800 Hijriah, filsafat ini kan datangnya dari barat, ya. Sehingga orang-orang muslim pun menandinginya, ilmu-ilmu filsafat Islam. Contohnya Al-Farabi, Ibnu Sina, dan ilmu kedokteran, ya, yang menemukan syair, aljabar, yang menemukan matematik. Itu ditandingi, walaupun akhirnya menjadi tidak bermanfaat, ya. Orang-orang Islam menandingi dengan ilmu-ilmu filsafat. Kemudian ada lagi ilmu yang merupakan kebinasaan. Apa nih kira-kira? Ilmu juga. Sehingga bisa binasa bagi manusia dan agama. Bisa binasa manusia dan agama. Apa tuh kira-kira? Ilmu hitam. Munstad. Itu ilmu sihir. Ilmu hitam. Kalau kolot mah tahu kan? Iya. Itu ya, Pak Hakim. Jadi adab itu tidak lepas bukan dalam berilmu saja. Semuanya adab, akhlak itu harus diawali dengan adab. Makanya bermajelis pun ya ada adabnya. Jadi bermajelis pun bagaimana Rasulullah waktu di forum majelis, ya baca ta'awudz basmalah. Kemudian sebelum Rasulullah melakukan tausiah, keluarkan hartanya, kan gitu, sedekah jariyah gitu. Nah, itu sebenarnya sunnah, akhirnya jadi sunnah. Kalau kita pakai adab, pakai ilmu, akhirnya mengikuti sunnah Rasul. Itu yang saya tahu, wallahu alam bishawab. Selanjutnya tentang ulul albab. Nah, ulul albab ini ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 18. Jadi orang yang ahli mikir. Bagaimana orang-orang yang ahli mikir itu pertama itu disejajarkan yaitu dengan para malaikat, ya. Nah, orang ulul albab ini yang pertama menyatakan dirinya itu, kata Allah itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Malaikat menyatakan dirinya asyhadu alla ilaha illallah di ayat itu, gitu. Kemudian
Mau nggak kita menjadi orang yang dikatakan ulul albab? Ya kita balikan lagi, harus banyak mencari ilmu supaya kita dijadikan oleh Allah itu orang yang ahli berpikir. Ya, bisa saja ulul albab itu ahli pikir itu khusus dunia, kan gitu ya. Sehingga diberikan di dunia itu gelarnya apa? Yang tertinggi ahli mikir, profesor, Pak. Nah, makanya ulul albab di sini pun bukan ulul albab urusan dunia, ya, gitu. Ulul albabnya harus sesuai dengan konsep bagaimana Rasulullah, sehingga ilmu-ilmunya itu bisa nafi'an, ilmu yang bermanfaat, gitu. Sekalian saja saya jawab, bagaimana mereka yang mempelajari tentang ilmu dunia, kan gitu ya, tentang matematik, tentang apa-apa. Di sini bukan bicara bukan bicara ilmunya, Pak, manfaatnya. Kan ada hadis mengatakan apabila kamu ingin baik di dunia, carilah ilmunya. Ya, Pak Ismail tahu. Dan apabila kamu ingin selamat di akhirat, pakai ilmu. Apabila ingin kamu keduanya juga, pakai ilmu. Gitu. Jadi bukan berarti ilmu itu di dunia terpilah sehingga tidak bermanfaatnya yang dinilai oleh Allah. Sehingga manusia-manusia itu keluar dari kebodohan. Tapi ilmu matematik misalnya jadi menjolimi manusia bisa. Misalnya hitungan nuklir pakai fisika, bom neutron ini kira-kira hancurnya segini sehingga bisa melebar kayak Hiroshima Nagasaki. Manfaatnya itu menjadi bahaya. Ini yang dinilai itu manfaatnya. Makanya ada doanya, jangan sampai tadi la yanfa'u, bahwa ilmu itu tidak bisa bermanfaat. Jadi yang dinilai sama Allah itu mau dia ilmu dunia, mau dia ilmu akhirat, manfaatnya yang dinilai. Buat kemaslahatan di dunia dan di akhirat sesuai hadis tadi. Gitu. Kalau kita misalnya sebelah, kita menguasai ilmu syar'i, ya, ilmu aslinya dinafikan, gitu. Ya berarti dia nanti siap-siap ditipu sama orang. Jadi ustadz ditipu, aya proyek tipu deui. Teu ilmu dunia. Kan gitu ya. Bahaya. Kamu tahu ilmu proyek mah, oh iya mau SPK bodong ya. Kan gitu, Pak Kandi. Cek kosong. Itu bisa. Nah, itu fungsinya, manfaatnya ilmu dunia. Fungsinya buat kemaslahatannya, gitu. Ya jangan pesimis, seorang ahli matematika kayak di Allah, ku Allah tadi hisab teh urang di ditu teh. Manfaat maneh supaya umat jadi cerdas, tak eta dinilainya gitu. Begitu ya. Jadi manfaatnya yang dinilai, walaupun ilmu, kalau manfaatnya buat kerusakan di dunia, itu dinilainya ku Allah berarti menjadi apa? Jelek. Jadi maksiat gitu. Ayeuna boga ilmu misalnya kita ahli IT gitu. Kemudian manfaatnya yang salah. Ini contoh ada televisi di jalan-jalan itu ada potron tuh, apa namanya? Videotron. Misalnya kalau pakai IT di sini timbul gambar-gambar porno, bisa aja. Ya, di Jakarta. Manfaatnya akhirnya buat umat celaka. Gitu Pak Kandi. Itu ilmu IT. Itu. Benar nggak? Misalnya kita ahli kopi nih. Sehingga jam jabil ini seger jadi pajimin tunduh. Nah, manfaatnya. Berarti barista ini hebat. Gitu, supaya seger ngajinya. Nah, makanya kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Rizki yang thayyib, rizki yang baik. Kemudian amal yang diterima. Kan gitu doanya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang enggak?
Kurang puas. Nanti lapor. Gali sendiri ya. Nanti diterusin di rumah para mantu. Ya. Pak Sultan udah? Ada lagi? Udah. Udah ya, cukup ya. Dan tinggal pertanyaan. Tadi saya bingung siapa yang mau posting statement. Ya, demikianlah. Mungkin dari Persika Legend ada nih. Dari klub bola. Ini sepi amat ini, sebelah pertanyaannya. Udah 3 pertanyaan. Lu materi saya nggak ada. Hah? Nah, kalau gitu ada PR dari saya. Saya yang nanya ya, kembali. Pertanyaan ketiga. Oh, berarti kalau jadi pemateri bukan posting statement PR. Ya, PR. Apa bedanya ilmu dengan harta? Itu aja. Dapat hadiah. Hah? Sepeda. Apa bedanya ilmu dengan harta? Kalau kemarin kan jauh di mata, dekat di hati. Nah, kalau jauh di mata, dekat di hati, Pak Sopari mendekati, ya. Jadi jauh di mata, dekat di hati. Berarti yang dekat di hati apa? Jantung, usus, ampela. Gitu. Jauh di mata, di hati dekat. Nah, sekarang PR-nya apa tadi? Apa bedanya ilmu dengan harta? Ulah ninggalin Google deh. Hadiah lah itu kan berarti. Insya Allah nanti saya undang tanggal 12. Ya.